Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haik Prawani dari kelas PTIKD, anggota kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan dalam kelompok kami, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Indikator kognitif proses merupakan perilaku behavior siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu dalam dirinya apabila telah terjadi perubahan, akan tetapi tidak semua perubahan terjadi. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai produk dari proses belajar. Indikator kognitif produk berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Indikator kognitif produk disusun dengan menggunakan kata kerja operasional aspek kognitif. Ranah kognitif yang harus dimiliki peserta didik adalah 1. Mengingat, di mana siswa harus mampu mengingat kembali pembelajarannya. 2. Memahami, di sini siswa dituntut agar dapat menunjukkan bahwa mereka paham akan materi pembelajaran. 3. Menerapkan, siswa dituntut mengubah teori atau kaidah menjadi efek praktis, mendemonstrasikan serta memecahkan masalah. 4. Menganalisis, siswa dituntut mengidentifikasi bagian-bagian penyusun dan fungsi dari proses atau konsep. 5. Mengevaluasi, menuntut siswa untuk mereview atau perencanaan strategis dalam kaitan dengan keberlangsungan program serta menghitung akibat dari suatu perencanaan atau strategi. 6. Menciptakan pada jenjang ini yaitu mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa. Teknik penilaian ranah kognitif yaitu 1. Tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik, perilaku menonjol atau sangat baik atau perlu bimbingan. Yang dijumpai selama proses pembelajaran dapat ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan pendidik. Penilaian ranah efektif. Teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Hasil observasi guru terhadap sikap siswa yang menonjol atau positif maupun negatif saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap dilakukan oleh pendidik atau guru pada saat pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman yang dihasilkan dapat dijadikan alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan dapat dengan observasi, melalui wawancara, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang menitik beratkan kepada kemampuan fisik dan kerja otot. Dalam pengembangannya pun, mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Ranah psikomotor
merupakan penilaian terhadap ranah yang berkenaan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dengan kata lain, ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan adanya koordinasi otot-otot oleh pikiran sehingga diperoleh tingkat keterampilan fisik tertentu. Penilaian psikomotorik merupakan penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan bertindak setiap individu setelah peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor, terdapat beberapa jenis penilaian yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan nilai psikomotor dari peserta didik, diantaranya yaitu dengan mengambil nilai praktik atau kinerja, proyek, dan portofolio. Beberapa penilaian tersebut mampu menunjang penilaian psikomotorik yang dilakukan oleh guru, karena berhubungan dengan kemampuan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Ketiga jenis penilaian dalam penilaian psikomotorik tersebut mempunyai teknik tersendiri untuk bisa mendapatkan sebuah nilai dari peserta didik. Penilaian psikomotorik implementasinya dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotorik. Misalnya tingkah laku peserta didik ketika praktik, kegiatan diskusi peserta didik, partisipasi peserta didik dalam simulasi. Itulah penjelasan dari diskusi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.